Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Kita baru balik lagi nih ke bumi, Serpong Damai, abis dari Venus yang jualan roti. Nah, kali ini kita mau ceritain nih, perangkat yang nemenin kita selama perjalanan antar planet. Asus ZenBook tapi versi yang spesial. Penasaran kayak gimana? Untuk itu gue David dari Rekomentar, dan ini jadi review lengkap untuk Asus ZenBook 14X OLED Space Edition. Asus ZenBook 14X OLED Space Edition. Karena ini edisi spesial, tentunya banyak hal kece dong, yang beda dari versi biasanya yang emang udah cakep dari sananya. Mulai dari ornamen futuristik di body, wallpaper khusus gambar black hole, dan tentunya layar kecil ini di cover yang eye-catching banget. Sebelum masuk ke situ, kita unboxing dulu deh. Kotaknya warna hitam dengan tulisan Space Edition, serta ada logo Space Station-nya juga di depan. Di handle-nya juga ada tulisan Space Edition. Kita buka, langsung disambut sama kotak yang futuristik gini, dengan ada lagi tulisan Space Edition, serta tipenya Asus ZenBook 14X OLED. Ada juga detail-detail di kotaknya yang bikin makin keren. Isinya ada laptop sama spesifikasi unggulannya. Kemudian ada kayak bungkusan dari luar angkasa yang isinya buku petunjuk, garansi, serta kata sambutan. Lalu ada softcase juga warna silver, serta stylus Asus Pen. Kotak sebelahnya ada gambarnya nih, bisa jadi stand buat laptop. Warnanya dominan silver juga, dengan ada tulisan Space Edition. Nah, kira-kira kayak gini lah kalau jadi stand. Isinya ada charger 100 watt, serta dongle USB Type-A ke Ethernet. Jadi, Asus ZenBook 14X OLED Space Edition ini hadir untuk memperingati laptop Asus pertama yang dikirim ke luar angkasa 25 tahun lalu. Waktu itu, Asus P6300 jadi pilihan buat dibawa ke Mir Station, alias stasiun luar angkasa Rusia zaman sebelum pakai ISS atau International Space Station kayak sekarang. Jadilah tema space yang kali ini dipilih. Secara dimensi, masih sama persis dengan ZenBook 14X OLED versi yang biasa. Masih tergolong tipis dan ringan banget, jadi enak nih buat dibawa kerja mobile. Secara target laptop ini emang buat eksekutif yang pengen perangkat yang reliable buat mobile. Tapi tentu yang paling menarik dari desainnya, yang ngebedain laptop ini dari seri biasa, yang dijamin nih, bikin orang-orang pada salfok pas kalian bawa kerja di coffee shop, bahkan ke planet lain. Paling beda, tentu dari ZenVision, alias layar kedua monokrom di covernya, yang sekilas kayak visor di helm. Sejauh ini, nggak ada fungsi khusus sih dari layar OLED 3,5 inchinya ini, selain buat tampilin animasi keren-kerenan. Buat pamer aja sih, kalau kalian punya laptop yang edisi spesial. Ada beberapa animasi yang bisa dibeli via aplikasi My Asus, mulai dari beberapa preset animasi, teks, dan kalau kalian mau bikin custom sendiri juga bisa. Atau kalau orang depan kalian nanya, sekarang jam berapa? Kasih lihat aja di layarnya ini jam berapa. Gimana pun, tentunya tetap bakal keren lah, walaupun orang lain sih yang lihat. Layar tambahannya ini nyatu dengan cover bodinya yang pakai warna yang disebut Zero G Titanium. Tulisan Asus ZenBook-nya kecil aja di bawah layar kecilnya ini, dengan selebihnya ada motif lingkaran-lingkaran yang keren, mungkin gambarin bumi dan lapisan atmosfernya. Ingat ya, bumi itu bulat, bukan datar. Di tengah juga ada kode Morse, yang kalau diterjemahin artinya ad astra per aspera. Kurang lebih kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, jadi menuju bintang dengan jerih payah. Bagian bawahnya, ada lagi tulisan ad astra per aspera. Memang bukan mudah meraih bintang yang berkilauan. Ada grill lubang udara di tengah dan kiri kanan atas. Sementara di sisi bagian bawahnya ada speaker, dan di tengah bawah ada tulisan Space Edition, dengan ada juga tulisan tahun operasional Space Station Mir 2011 sebagai tahun kehadiran ZenBook, serta XXV alias peringatan 25 tahun. Gak cuma di luar aja yang ada motifnya, di bagian dalam di palm rest pun juga ada nih, malahan lebih banyak kode Morse-nya. Di kiri, ada motif yang gambarin Space Station Mir, dengan kode Morse ini artinya 1998, alias tahun laptop Asus dibawa ke luar angkasa, yang ini artinya P6300 Mir, yang ini artinya Asus ZenBook, sementara yang ini artinya 2011, alias tahun kelahiran seri ZenBook. Selebihnya secara fungsional masih mirip dengan versi standarnya. Di kiri ada dua port Thunderbolt 4 dan HDMI, sementara di kanan ada satu port USB Type-A, audio combo jack, serta yang ini micro SD reader ya, bukan sekedar lubang kayak sebelahnya. Engselnya pakai sistem ergolift yang bisa ngangkat bagian keyboardnya berapa derajat untuk posisi ngetik yang lebih ergonomis, sekaligus ngasih space tambahan untuk lubang udara. Engselnya ini bisa dibuka sampai sekitar 150 derajat,
Entah kenapa nggak sampai rebahan kayak versi standarnya. Tapi nggak masalah, karena pas dibuka, kita langsung disambut layar OLED 14 inci yang bening banget. Layarnya ini resolusi 4K yang kerasa imersif berkat bezelnya yang tipis di keempat sisinya, yang bikin rasio layarnya mencapai 92%. Aspek rasio layarnya 16:10 untuk ruang kerja yang lebih luas, serta juga udah touchscreen ya, jadi lebih fleksibel nih. Panel OLED di laptop ini juga bikin warnanya lebih tajam dan akurat, serta warna hitam yang lebih pekat karena emang LED-nya dimatiin. Color gamutnya hingga 100% DCI-P3 dan tentunya udah Pantone validated, jadi cakep nih, entah buat multimedia, nonton film, ataupun buat ngedit konten juga akurat warnanya. Di bawah layarnya, ada keyboard yang full dari ujung ke ujung, dengan backlight warna putih. Tombol space-nya diwarnain beda, dengan ada logo planet. Gitu juga dengan tombol power di pojok kanan atas yang warna kemerahan. Kalau khawatir takut nggak sengaja malah kepencet power pas lagi ngetik, tenang aja. Soalnya tombolnya agak beda, jadi bisa diminimalisir lah salah pencet kayak gitu. Touch keyboardnya enak banget buat ngetik dan kerja harian, khas ZenBook lah, yang empuk tapi tetap kerasa tactile pas ngetik. Suara touch-nya juga asik buat dipakai kerja, nggak berisik tapi tetap kerasa clicky. Nggak ada numpad fisik, tapi ada yang optical, gabung di touchpad-nya yang lebar ini. Tinggal pencet di pojok kanan, terus nongol deh. Bisa juga munculin kalkulator kalau swipe dari kiri. Touchpad-nya yang luas ini juga enak buat dipakai kerja tanpa mouse. Desain keren, layar cakep, keyboard mantep, dan yang penting juga nih, performanya kayak gimana? Nah, soal ini nggak perlu lah diraguin lagi. Soalnya udah didukung prosesor Intel 12 Gen yang kenceng banget. Ada dua varian CPU, dengan yang paling tinggi pakai Intel Core i9, sementara unit yang kita review versi yang lebih murah, dengan Intel Core i7 12700H dengan 14 core dan 20 thread. Unit yang kita pegang ini juga didukung RAM 16GB dan SSD 1TB. Kalau dipakainya sesuai dengan target penggunanya, yang lebih banyak dipakai buat kerja kantoran, prosesor ini lebih banget dari cukup buat kerja performa yang dijamin nggak nge-lag, entah buat ngetik, browsing, ataupun Excel yang sheet-nya banyak sekalipun. Dari benchmark aja udah kelihatan nih, terutama dari Cinebench yang lebih fokus ke performa CPU. Tapi kalau untuk benchmark yang lebih fokus ke GPU, kayak 3D Mark sih emang agak kurang. Wajar aja, soalnya emang fokusnya nggak ke situ. Buktinya laptop ini cuma pakai GPU integrated Intel Iris Xe aja, nggak ada GPU discrete-nya. Jadi kalau kalian nanya, performa laptop ini buat gaming, ya bukan peruntukannya sih. Lebih cocok kalau kalian pilih ROG lah kalau buat gaming. Tetap ada juga kok buat yang nyari special edition, misalnya kalau bareng Alan Walker. Tapi kalau buat game ringan sih jelas bisa. Solitaire misalnya, kenapa enggak? Secara orang terkaya di Indonesia aja juara main kartu kan? Buat yang lebih berat kayak CSGO juga tetap bisa, walaupun kurang PW sih, di kisaran 50-60 FPS. Frame rate-nya juga naik turun, tergantung dari scene-nya, lagi banyak musuh atau enggak. Buat game bola macam PES 2021 juga lumayan lancar, rata-rata di 55 FPS. Udah nyaman lah hitungannya, walaupun belum yang paling optimal. Wajar sih, emang laptop ini sebenarnya bukan buat gaming. Untuk content creator, nah tergantung nih, bisa banget buat ngedit foto, tapi kalau buat video atau 3D, rata-rata belum terlalu cocok sih menurut kita. Walaupun layarnya udah mendukung banget, tapi masih kurang maksimal, karena GPU yang masih kurang suportif buat kerja kayak gitu. Pertama kita tes pakai Blender buat 3D. Untuk CPU rendernya, sebenarnya tergolong lumayan kenceng, tapi kalau GPU discrete yang mumpuni, bakal jauh lebih kenceng lagi. Gitu juga buat edit video, pakai Adobe Premiere Pro. Untuk rendering nyato, tergolong lumayan kebut. Buat render video 1080p durasi 2 menit, dengan color grading, bisa kelar di bawah semenit. Sementara buat video 4K, durasi 2 menit dengan color grading juga, bisa selesai dalam 4 menitan. Tapi selama kita tes buat edit video lain, yang pakai efek atau animasi lebih banyak, kerasa sih batasannya pas playback, kalau dibandingkan laptop yang GPU-nya lebih wah. Jadi kalau kalian masih ragu, kira-kira laptop mana yang paling pas buat kalian, langsung aja deh cek di rekomentar.com, biar kita kasih tahu rekomendasi yang paling sesuai dengan budget sama kebutuhan kalian. Jadi pada dasarnya, laptop ini lebih cocok buat yang pengen laptop kerja yang bisa diandelin, apalagi buat sering kerja mobile. Nggak cuma buat di rumah, kantor, atau coffee shop, mau di tempat yang lebih ekstrim juga bisa, entah di proyek, tambang, bahkan di luar angkasa pun juga bisa. Soalnya laptop ini udah lolos standar pengujian militer, MIL STD 810H, serta SMC S016A buat luar angkasa yang kondisinya jauh lebih ekstrim. Sayangnya, baterainya kurang mendukung nih buat kerja mobile lama-lama. Baterai 63 Wh-nya ini kurang bisa ngimbangin power gede dari prosesornya, padahal kita expect laptop sekop Mac ini buat bisa nyaman dipakai kerja lama dengan baterai aja. Hasil pengetesan kita untuk kerja ngetik dan browsing sambil denger lagu,
Dengan tingkat kecerdasan layar 50% sama resolusi layar 4K, baik untuk kecepatan kipas whisper, standar ataupun performance, sama aja. Rata-rata dalam sejam berkurang sekitar 26%. Jadi kasarnya cuma tahan 4 jaman lah, padahal buat kerja ringan aja. Kita tes juga di resolusi Full HD, hasilnya dalam sejam berkurang sekitar 24%. Bedanya cuma dikit, nggak signifikan. Layar keduanya kali ngaruh bang? Nggak juga. Kita tes matiin layar kecilnya, cuma lebih dari 1% dalam sejam. Nggak signifikan juga, mending buat pamer lah. Untungnya, chargernya lumayan compact nih, yang 100 watt dengan port USB Type-C. Buat kecepatan ngecasnya, dari kosong dalam setengah jam bisa keisi 45%, sejam 75%, dan kalau mau penuh 100%, butuh sekitar 2 jam lah. Pengguna laptop ini juga kita yakin sering nih meeting online. Tenang aja, soalnya udah ada kamera 720p di atas layarnya, yang lumayan lah. Untuk suaranya, juga udah didukung AI noise cancellation, baik untuk input mic ataupun output dari speakernya. Jadi lebih bersih nih suaranya. Ini hasil perekaman dari kameranya sama suaranya dengan AI noise cancellation-nya kita nyalain. Kira-kira kayak gini lah hasil suaranya. Di luar lagi agak berisik sih, ada suara-suara, kira-kira kedengeran atau enggak. Dan kira-kira jelas apa enggak dari antara suaranya sama juga dari gambarnya. Oke. Speakernya di bawah, yang dituning Harman Kardon dan Dolby Atmos. Suaranya bulat dan udah tergolong enak buat denger lagu casual. Kalau masih kurang pas di kuping kalian, bisa buka aplikasi Dolby Access. Di situ ada beberapa pilihan preset, atau kalau kalian mau setting equalizer manual juga bisa. Kira-kira kayak gini lah hasil keluar dari speakernya. So, itu dia tadi Asus ZenBook 14X OLED Space Edition. Kita suka sih edisi spesial kayak gini, apalagi dengan desainnya yang out of this world banget. Apalagi kalau dibandingkan dengan laptop lain di kelasnya. Harganya emang nggak murah, tapi kalau misalnya kalian emang tertarik banget sama yang berkaitan dengan luar angkasa, perbintangan, astronomi, bukan zodiak lo ya, tapi kalian wajib nih ngelirik laptop yang satu ini. Dan tentunya, kalau misalnya kalian emang pengen performa yang bisa diandelin, dan juga pengen jadi pusat perhatian sekaligus, laptop ini bisa jadi jawaban. Oke, sebentar segitu aja kali ya review kali ini. Silahkan like, subscribe kalau kalian bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, dan to infinity and beyond.